Halo, saya datang untuk interview. Saya datang untuk interview. Ini adalah bintang besar si Jing Chen. Kamu sangat licik, makeup natural. Aromanya juga favoritku. Main-main apa ini? Pura-pura tidak tertarik? Bukan nenek yang menyuruhmu datang? Bukan, kamu benar-benar salah paham. Sial. Jika fans-fans si Jing Chen tahu, aku tidur dengan idola mereka, aku pasti hancur. Dibandingkan bintang besar si Jing Chen, kakak kembarnya si Jing Han adalah pemimpin keluarga si. Kalian berdua tunggu di sini ya. Setelah Mama selesai interview, kita akan menjemput adik-adik dan makan enak, oke? Mama tenang, aku tidak akan lari-lari. Semangat Mama. Baik-baik ya, dadah. Kakak, Mama sangat capek. Haruskah kita memberitahunya? Kita sudah memiliki kekayaan miliaran. Dia tidak perlu lagi bekerja untuk menghidupi kita. Perempuan tidak hanya butuh uang, tapi juga cinta. Kakak, apakah dia ayah? Kenapa wajahnya mirip sekali denganmu? Ayo kita cari dia. Selamat datang di acara keluarga. Kakak sulung adalah legenda bisnis. Adiknya sekarang adalah bintang film, musik, dan TV. Nenek sangat beruntung memiliki sepasang cucu kembar seperti ini. Sukses dalam karir saja tidak cukup. Mereka berdua sudah cukup umur, tapi belum memberiku cucu. Nek, aku baru 28 tahun. Kakak sulung dan adik mudah saja punya anak. Wanita yang ingin melahirkan anak mereka antre sampai Prancis. Dulu aku sudah mencoba cara ekstrim, tapi tetap tidak ada cicit. Sekarang semakin tidak mungkin. Ini adalah cicitku. Nek, aku tahu kamu ingin cicit. Tapi kamu tidak bisa asal mengaku melihat anak kecil. Apa yang kamu bicarakan? Lihatlah wajahnya. Mirip sekali denganmu waktu kecil. Nek, apa yang kamu lakukan? Sayang, berikan nenek sehilai rambutmu, ya? Nenek kasih. Seseorang, segera lakukan tes DNA. Baik. Nenek, hasil tes DNA sudah keluar. Tuhan memberkati, keluarga si akhirnya memiliki penerus. Benar-benar anakku. Selamat kepada nenek, akhirnya keinginanmu terkabul. Selamat kepada anak kedua, dapat keturunan. Tidak heran anak kecil ini terlihat seperti anak kedua, punya bakat bintang. Sayang, katakan pada nenek, siapa nama ibumu? Ja adalah penyelamat keluarga si. Ibuku namanya Xialing. Aku akan menghubungi ibuku. Xialing. Apakah benar wanita yang dulu tidur denganku lalu kabur itu? Nona Xia, kamu diterima. Besok ingat datang kerja tepat waktu. Terima kasih, Bos Lee. Sial, kenapa nasibku buruk sekali bertemu dengannya? Aura wanita ini, kenapa terasa familiar? Maaf, tadi aku tidak melihat. Aku bahkan tidak langsung mendorongnya. Dari mana datanya wanita murahan ini? Tidak tahu aturan pertama perusahaan? Jaga jarak 5 meter dari kakak Jing Han? Kakak Jing Han, dia bukan si Jing Chen. Si Jing Han adalah CEO Grup C. Aku tahu, tapi bagaimana? Dia mirip sekali dengan si Jing Chen. Kalau begitu, orang yang kutunggangi dulu. Itu kakak atau adik? Kakak Jing Han juga bisa kau panggil? Sudah cukup. Ini perusahaan, bukan pasar. Bos Lee, siapa dia? Bossi, Nona Jiang, ini adalah departemen desain. Desainer baru, Xialing. Ternyata baru datang, pantas saja terlihat miskin. Berani-beraninya merayu kakak Jing Han. Mata mana yang melihatku merayunya?
Memangnya kau? Anjingnya Erlangsian melihat orang langsung menggonggong. Berani menghina aku? Aku tunenggang kakak Jinghan. Tadi aku tidak menghiraukanmu, malah semakin menjadi. Kakak Jinghan. Nona Xia. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Dia ingat aku. Jadi malam itu benar-benar si Jinghan. Tidak pernah bertemu, tidak kenal, pasti tidak kenal. Bos Si, bagaimana dengan Nona Xia? Tetap. Tidak usah. Selera bosmu bisa menerima tunangan seperti ini. Kemampuan mengelola perusahaannya juga biasa saja. Aku keluar. Ayah anak-anak ternyata si Jinghan. Tidak bisa, grup Si secerah apapun masa depannya, tidak bisa tinggal. Bagaimana jika suatu hari dia tahu aku melahirkannya diam-diam dan merebut hak asuh? Aku wanita lemah, mana bisa melawan keluarga Si? Mama, telur ayam ditahan oleh ayah. Sedang menuju ke arahmu. Mama, Telur ayam. Ya ampun, ternyata kedua anak ini mirip sekali. Astaga, siapa yang aku tiduri kemarin? Nona Xia, gone? Terima kasih telah memberikan keluarga kami. Anak yang begitu baik. Jadi kamu yang tidur denganku lalu kabur dan melahirkanku anak? Berani sekali kamu. Bisa diterpecahkan. Ayah anak-anak adalah si Jingchen. Dia pasti berniat merebut anak-anak. Diamlah kamu. Nona Xia, apakah kamu ada waktu sekarang? Pergi menikah dengan Jingchen. Tidak bisa. Aku tidak mau menikahi wanita yang tidur denganku lalu kabur. Tidak bertanggung jawab. Ternyata aktor terkenal ini hanya boneka bodoh. Aku juga tidak suka padamu. Untungnya anak-anak warisi kecerdasanku. ternyata Mama tidak suka ayah. Ayah benar-benar sial. Aku pernah berjanji, siapa yang melahirkan Sisit? Dialah nyonya masa depan keluarga Si, Nona Xia. Kukuku ini memang agak kekanak-kanakan, tapi masih bisa dibina. Kamu dan anak-anak ikut aku pulang. Nenek akan melindungimu. Nyonya tua, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi sebenarnya aku bukan ibu kandung telur ayam. Syukurlah bukan. Aku tidak ada perasaan padamu. Lalu siapa ibu kandung telur ayam? Aku juga tidak tahu. Aku menemukannya. Dulu aku pengemis kecil, Mama baik hati dan cantik. Mengambilku pulang. Sepertinya ibu kandung telur ayam bukan wanita yang bertanggung jawab. Karena itu kamu adalah ibu angkat telur ayam. Maka menikah dengan Jingchen adalah hal yang wajar. Orang kaya begitu toleran. Nyonya tua, meskipun aku sangat menyayangi telur ayam. Dan sangat ingin menjadi ibunya selamanya, tapi maafkan aku. Aku sudah menikah. Maafkan aku, ini sejuta, tidak banyak. Sebagai ucapan terima kasih atas pengasuhan cicitku. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu reuni keluarga kalian. Telur ayam, jangan nakal ya, Mama pasti akan merindukanmu. Tenang saja Mama. Ternyata dia wanita yang cinta uang. Syukurlah anakku bukan anak kandungnya. Ibuku tidak serakah, dia hanya tidak menyukaimu. Maaf, Bu, aku yang membuat adik kedua hilang. Bukan salahmu, ibu yang tidak bisa melindungi Dandan. Anak-anak, ingat baik-baik. Kalau nanti bertemu Dandan, kalian harus pura-pura tidak kenal di depan orang, dengar? Kenapa? Ayah kan bintang besar, bukankah dia sangat kaya? Kakak kedua bilang nenek sangat baik padanya. Kenapa kita tidak boleh mengakuinya? Anak-anak, apa yang terlihat belum tentu benar. Ayah kalian memang sangat tampan dan kaya, tapi belum tentu dia ayah yang baik. Bagaimana jika dia ingin memisahkan kita? Tidak, kami ingin ibu, kami bisa tanpa ayah. Aku akan melindungi ibu dan kakak adik. Kita harus mandiri dan kuat. Tanpa ayah pun kita bisa hidup dengan baik. Sudah, ibu akan masak untuk kalian, main dulu ya. Dunia orang kaya selalu mempertimbangkan kesetaraan, nenek kalian. Dulu dibunuh oleh orang-orang kaya itu. Ibu tidak bisa mengambil risiko untuk kalian, tunggu kesempatannya.
Ibu akan merebut dandan kembali. Keluarga harus lengkap, ayo. Kita akan mencuri dandan kembali, berdasarkan lokasi. Aku sudah tahu di mana rumah ayah, aku punya obat. Saat sampai di rumah ayah, aku akan masak untuk mereka. Obatnya dimasukkan ke makanan, aku yang mengamankan belakang. Kalau tidak ada obat, aku akan pukul mereka sampai pingsan. Sudah diputuskan begitu. Jingchen, kurangi pekerjaanmu. Pulang lebih sering untuk menemani anak. Sudah banyak yang menemaninya. Dan kamu sudah memberikan yang terbaik untuknya. Masih harus bagaimana lagi? Kamu mau buat aku marah? Tunggu saja. Nek, bicara saja, jangan main tangan. Tenang, aku akan kerja di atas. Ayah ini memang tidak bisa diandalkan. Untung aku tidak mengkhianati ibu. Dan kakak adik, kalau orang tidak bisa diandalkan, uang juga bisa. Pakai uang ayah yang tidak bisa diandalkan untuk menghidupi ibu dan kakak adik. Lumayan juga. Jangan marah, ayahmu belum terbiasa jadi ayah. Nenek, aku tidak marah. Hati-hati, sakit tidak? Ayah ganti baju, kok jadi lembut? Ayah, aku sakit. Oh, ini Jingchen, anak yang baru dikenali hari ini. Aku pamanmu, kakak ayahmu. Paman bol peluk dan main denganku? Tentu saja bisa, darah itu ajaib, aku untuk anak Jingchen. Rasanya seperti anak kandung sendiri. Nenek, Ibu angkat dandan ini adalah gadis yang baik. Sayangnya dia sudah menikah. Jingchen tidak beruntung. bisa membesarkan Dandan dengan baik, memang ibu angkat yang sangat baik. Keluarga sih tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Ya, aku juga memberinya sedikit uang terima kasih. Jika dia nanti membutuhkan bantuan, kalian berdua tidak boleh tinggal diam. Mengerti, Nenek? Kalau bukan karena tes DNA, aku pikir mereka berdua adalah ayah dan anak kandung. Dengan cara apapun, Xia Ling harus dipertahankan. Nona Xia, akhirnya menemukanmu. Bos Li, Grup C mempekerjakanmu sebagai kepala desainer Departemen Desain. Bos Li, tidak ada hasil tanpa usaha. Tiba-tiba seperti ini, aku agak terkejut. Begini, kemarin para pimpinan melihat karyamu. Sangat mengagumi. Jadi hari ini, mereka memintaku untuk memastikanmu tetap di sini. Si Jinghan adalah paman Dandan. Masuk ke grup Si bisa menciptakan banyak kesempatan untuk bertemu Dandan. Nona Xia, kepala desainer Grup C. Gaji tahunannya tidak kurang dari 7 digit. Aku tidak menerima pekerjaan ini karena gaji. Aku menerimanya terutama karena tertarik dengan perkembangan perusahaanmu. Benar-benar. Si Jinghan tidak pernah ikut campur dalam perekrutan. Tapi akhirnya, wanita ini tetap masuk. 6 tahun, kupikir dia akan bertanggung jawab setelah tidur denganku dulu. Tapi hanya merekrutku ke perusahaan, tidak pernah bicara tentang menikahiku. Aku tidak akan membiarkan wanita lain merebutnya. Selesaikan sebelum siang dan berikan padaku. Nona Jiang, aku datang untuk bekerja, bukan untuk menjadi pesuruh. Kepala desainer hebat. Aku wakil direktur perusahaan. Tidak bisa menyuruhmu? Aku bukan orang baru, apalagi aku bukan orang yang lemah. Jangan gunakan tindakan perundungan kantormu padaku. Kamu. Aku tunangan direktur, kamu harus lakukan apa yang kuperintahkan. Tunangan direktur hebat? Bukan atasanku. Apa, kamu ingin merebut kekuasaan? Aku tidak bilang begitu. Aku peringatkan kamu, kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan mengincar orang yang bukan milikmu. Sangat takut aku merebut tunanganmu? Sekalian ikat dia di pinggangmu saja. Kalung tangan ini. Dulu setelah pergi dari kamar si Jingchen, kukira kalungnya sudah hilang. Ternyata ada di tangan Jiang Yushan. Ini kalung tanganku. Kenapa ada padamu? Apa katamu? Kalung itu miliknya? Wanita waktu itu adalah dia. Alah, oh, Tidak apa.
kalung anangku dulu tertinggal di kamar si Jingchen. Lalu dia memberikannya ke calon kakak iparnya, Jiang Yushan. Wah, gosip keluarga kaya nih. Aku memang kurang awas. Barusan tidak sengaja mengira kalung wakil direktur Jiang sebagai milikku. Kalau mengatakan yang sebenarnya, si Jingchen pasti akan tahu. Lebih baik biarkan Jiang Yushan dulu. Aku tadi malah berharap kalung itu milik Xialing. Kakak Jinghan, aku hanya ingin memberi Nona Xia pekerjaan. Dia malah mau memukulku. Kalkulator merek apa kau ini bisa menghitung begitu jitu? Pekerjaan departemen bisnis diberikan ke desainer seperti aku. Aku wakil direktur perusahaan, suruh kau kerja sedikit kenapa? Sudah. Lantai ini semua departemen rahasia. Jangan masuk lagi ke sini. Keluar. Datang ke kantorku sebentar. Baik, bosi. Kalau kalung itu milik Xialing, berarti wanita yang tidur dengan si Jinghan dulu adalah Xialing. Apa hubunganmu dengan Eric? Dia mentorku, juga temanku. Dia telepon pagi ini menyebutkanmu. Kalau bukan karena gajimu yang tinggi, sulit menjelaskan padanya. Kenapa kemarin tidak kau beritahu kalau kalian kenal? Karena aku 100% yakin dengan kemampuanku. 200% yakin dengan penilaian. Bosi. Faktanya membuktikan. Penilaian bosi lebih bisa diandalkan daripada hubungan. Orang lain menjilat itu menjijikan. Tapi dia menjilatku malah terdengar manis. Nona Xia, kita benar-benar belum pernah bertemu sebelumnya? Belum. Aku sebelumnya di berita ekonomi. Pernah melihat bosi. Seperti bosi yang gagah perkasa. Membuat orang langsung ingat. Kalau aku sih, wajah biasa saja, bosi. Kamu merasa familiar juga tidak aneh. Aku dengar dari Eric kamu adalah ibu tunggal. Iya, kenapa? Kamu dan anak baru pulang ke negara. Sekarang lagi liburan musim panas. Kalau kamu tidak keberatan, bisa bawa ke kantor untuk main. Aku punya keponakan, kebetulan bisa main bersama. Tentu tidak keberatan, bosi kamu benar-benar atasan yang paling bijaksana. Jadi anak-anak bisa bertemu. Aku juga ada kesempatan untuk bawa dandan. Dan transfer 50 juta ke aku. Bocah nakal, pergi ke keluarga si merampok orang kaya untuk membantu yang miskin. Mama, uang itu dari ayah, paman, dan nenek buyut. Dan nenek buyut kasih aku. Kamu tenang saja pakai. Benar-benar anak baik mama, sangat berbakti. Ayah memang tidak bisa diandalkan, tapi dia bodoh dan banyak uang. Nanti aku pakai uang ayah untuk menghidupi kalian. Oh iya, keluarga si baik tidak sama kamu? Sangat baik, nenek buyut siapkan banyak orang untuk temani aku main. Ya sudah, dadah. Dia ternyata punya anak lagi. Jangan-jangan dia diam-diam melahirkan untuk si Jinghan. Kamu ngapain? Ambil barang aku. Kamu gila ya? Barang kamu kok bisa ada di aku? Kamu yakin mau bahas ini di depan banyak orang? Kenapa barang aku ada di kamu? Ikut aku. Gelang aku mana? Celeng APA? Aku tidak tahu. Baik, kalau kamu mau main. Kita berdua cari si Jinghan untuk main bersama. Berhenti. Cuma bercanda kok. Aku tidak tertarik sama si Jinghan. Asal kamu tidak ganggu aku, kita berdua. Tidak saling mengganggu, kembalikan gelang aku. Perbuatan kotor kamu dulu, aku pura-pura tidak tahu. Kamu tidak mau jadi istri direktur? Kupikir kepala di atas leher kamu cuma buat nambah tinggi badan. Kamu tidak mikir, kenapa si Jingchen punya gelang aku? S.I. Jing. Apa hubungannya dengan si Jingchen? Kamu pikir semua orang seperti kamu tidak punya batasan? Bolak-balik di antara dua saudara kandung. Kasih sini. Mama, uang itu dari ayah, paman, dan nenek buyut. Kamu tenang saja belanjanya. Jadi, Xiaoling menjara. Dulu yang tidur dengannya adalah si Jingchen.
ada kabar baik. Kalian mau dengar yang mana dulu? Orang dewasa baru milih, kita anak-anak mau semua. Kabar baiknya, besok bisa ketemu Dandan. Kabar buruknya, Untuk keamanan, besok cuma bisa bawa 1 orang dulu. Jangan kecewa, gantian aja. lagi pula siapa yang pergi aku bisa tahu mereka ngapain aja. Aku pergi, Roro doyan makan, gampang alergi. Di perusahaan mama banyak makanan, takut salah makan. Nanti kamu jadi babi. Aku nggak rakus, kamu terlalu jagoan. Anak-anak di perusahaan pasti nakalin yang baru. Kalau kamu berantem, bisa ganggu kerja mama. Kalian tenang, kali ini kakak yang duluan cek situasi. Lain kali aku akan pergi ke kakakmu. 2 bocah bodoh ini, dijual kakak masih bantu hitung uang. Show nanti, kamu harus hati-hati, jangan sembarangan lari. Dan ingat, jangan sampai ketahuan hubunganmu dengan Dandan. Ngerti nggak? Ayo main. Paman ganteng ini ternyata om tua ya. Andai dia papa kita. Show. Mama waktu itu salah kamar ya? Paman secantik ini nggak dipilih. Malah pilih playboy nggak bertanggung jawab. Show ngomong apa sih? Bosi, Ini anaknya Sialing. Kenapa aku lihat dia, jantungku kayak meleleh pelan-pelan. Pengen kasih semua yang terbaik di dunia ini. Halo paman. Kamu manggil aku apa? Mama bilang manggilmu paman, aku ikutan manggil. Masa manggil papa? Bosi, anak kecil ngomong sembarangan, jangan dimasukin hati. Anak ini, kebiasaan dimanja. Anak perempuan emang harus dimanjain. Ayo kita main. Jaga adik ya. Paman, aku kakak, aku lebih tua. Cepat manggil kakak. Kalau nggak sekarang, kapan lagi bisa untung? Anak laki-laki harus ngalahin cewek. Jangan pelit-pelit sama cewek, ngerti nggak? Ayo main. Terima kasih Bosi atas fasilitas untuk karyawan yang punya anak. Fasilitas yang diberikan. Aku yang harus berterima kasih padamu, terima kasih. Sudah membawa anak-anak untuk bermain dengan keponakanku. Perbedaan antara orang dengan orang lain sudah besar. Kok anak kembar ini juga bisa beda banget ya? Si Jingchan yang bodoh itu. Kalau setengah baiknya si Jinghan. Aku tidak akan sampai membuat anak-anak tidak mengenali ayah mereka. Itu, boleh tanya ayah anak-anak ini siapa? Mati. Aku kasih tahu, itu cuma pria brengsek yang suka main perempuan. Suka selingkuh. Bosi, kenapa? Tidak. Astaga, koneksi kembar ini kuat banget ya. Aku memaki si Jingchen. Si Jinghan juga bereaksi besar. Ini untuk siapa? Ini bos si menyuruh kami. Mempersiapkan untuk anak-anak. Anak-anak. Iya, bos si biar keponakannya senang. Di kantor direktur, dibuat area anak-anak. Karyawan yang punya anak, bisa bawa ke sini untuk bermain. Bukannya bakal ribut? Jinghan paling takut ribut. Saya juga takut anak mereka ribet yang mengeng ke bosi. Jadi, sampai sekarang belum ada yang berani bawa anak ke sini. Cuma Sialing yang baru datang. Bawa anak perempuannya, dan seusia dengan si kecil. Sialing punya anak juga. Wah. Jangan-jangan dia melahirkan. Sepasang anak kembar untuk si Jinghan. Berapa pan anak yang dia lahirkan hari ini? Adalah waktu terbaik untuk membuktikan siapa ayah kandungnya. Ini, Mama pesan kue stroberi khusus untuk kalian. Tidak alergi, santap saja. Terima kasih mama. Sama-sama sayangku, cepat makan di sana. Kue yang mama pilih enak banget, kok kamu nggak makan? Harus jaga kebersihan, aku cuci tangan dulu, baru makan. Si Jinghan dan si Jingchen meskipun kembar. Tapi hanya si Jinghan yang alergi mangga. Asal si anak haram juga alergi mangga, bakal seru. Bos, 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 bos.
Anak-anak berterima kasih, berbagi camilan sore untukmu. Taruh saja. Hidup kadang pahit, harus ada manisnya. Niat baik anak-anak tidak boleh disia-siakan. Bos Si, makan sedikit. Mungkin ide akan muncul. Mengapa senyumannya seakan-akan menghilangkan kekesalanku tadi? Aku punya alergi. Banyak buah yang tidak bisa dimakan. Apakah kembar juga punya alergi? Kembar? Siapa lagi? Tidak ada. Aku hanya penasaran soal kembar. Jadi adikmu sama sepertimu, juga punya alergi? Tidak semuanya. Dia sehat, tidak pernah alergi. Si Jinchen tidak alergi. Alergi anak-anak itu diturunkan dari paman. Bos Si, ada masalah. Si kecil sakit perut. Nona Jiang, ini laporan Diana. Dan tes alergi. Terbukti. Mereka juga sama-sama alergi mangga. Bahkan kembar identik punya DNA yang sama. Tapi si Jingchen tidak punya alergi sama sekali. Jadi, kedua anak itu adalah anak si Jinghan. Kau dan anak-anakmu jangan harap bisa selamat. Wanita jahat ini, kubuat kepalanya babak belur. Berani menyakiti adik-adikku? Cari mati. Untuk minum obat tepat waktu, gejalanya sudah hilang. Terima kasih untukmu dan Shou. Bonus bulan ini digandakan. Sebagai rasa terima kasihku. Potong dari dividen si Jingchen. Paman hebat. Kalau tidak diterima, sepertinya kami ada. Meremehkan aktor besar Si. Bos Si, ada hacker menyerang sistem perusahaan. Dia juga membantu menemukan siapa yang mengotak-atik kue. Dia menyebarkan bukti ke grup internal. Sekarang semua orang di perusahaan tahu. Aku tidak melihat apa-apa. Bukan, aku. Tidak perlu. Terlalu aktif. Terima kasih banyak. Jiang Yushan. Kau yang memulainya, jangan salahkan aku. Bawa Jiang Yushan. Ruang rapat untuk ditindak. Sayap. Paman, kau pukit. Tidak enak badan? Kurang tidur, kepala agak pusing. Penyakit lama, tidak usah khawatir. Shou, turunlah. Aku bisa pijat. Sakit kepala apapun bisa sembuh dengan cepat. Paman, biar aku pijat. Biarkan dia mencoba. Tapi dia, Melihat Shou, tiba-tiba ada perasaan ingin dekat dengannya. Ingin memanjakannya, si kecil. Andai dia anakku. Cepat. Paman jadi ayah, lihat kamu, Ola. Tante, aku ada urusan denganmu. urus Jiang Yushan dulu. Paman, tidak sakit kok. Benar-benar tidak sakit lagi. Shou, dokter kecil, bagaimana kamu melakukannya? Rahasia, Paman. Tutup mata dan tidur saja, nanti baik-baik saja. Daripada tidak bisa tidur, lebih baik tidak mengecewakan si kecil. Sudahlah. Dia pura-pura saja mengikutinya. Akhirnya tertidur. Paman tidur yang nyenyak, ya? Sayang, ibu ada urusan, kamu tunggu di luar sebentar. Kakak, Mama ada di ruang rapat, sedang menghajar si gila. Kamu matikan kamera di dalam. Tenang, biarkan Mama bermain dengan puas. Xiaoling. Xialing, kamu berani memukulku? Pukul dia, pukul dia. Sudah kubilang kan?
Jangan ganggu aku. Kamu sendiri yang bilang tidak mau jadi istri direktur. Sekarang mendekati si Jinghan lagi. Masalah wanita diselesaikan wanita. Tapi kamu tidak boleh menyentuh anak. Kamu mengaku dia anakmu? Tidak takut aku beritahu si Jingchen? Kamu menyembunyikan anak perempuannya. Kukira hanya boneka cantik, ternyata ada otaknya juga. Kamu ngomong apa sih? Aku sudah melakukan tes DNA kedua anak itu. Kalau berani lancang lagi, aku kirim hasil tesnya ke keluarga Si. Aku tidak tahu kenapa kamu tidak mau membuka, tapi aku tahu. Kamu pasti tidak mau menyerahkan anak perempuanmu ke keluarga Si. Ganggu anakku? Masih berani mengancam aku? Memang kenapa? Kamu, wanita, aku tidak akan membiarkanmu. Di sana ada kamera, aku akan melaporkanmu. Jangan dipukul lagi, aku salah, aku tidak berani lagi. Kamu punya aibku. Kita saling menguntungkan, atau tidak ada yang akan baik-baik saja. Gih, Cepat sekali, kamu ada rencana apa? aku sudah memukulmu untuk melampiaskan emosi, kita berdua sudah selesai. Kedepannya, kalau kamu berani mengganggu anak-anakku lagi, atau mencoba membongkar identitas mereka, kita berdua akan hancur bersama. Sepasang anak kembar. Tidak, mungkin kembar 3. Aku harus memberitahu si Jingchen tentang ini. Beritahu si Jingchen. Asalkan dia menikahi Xialing, dia dan si Jinghan tidak akan mungkin lagi. Bosi, lihatlah, si kecil juga baik-baik saja. Wakil Direktur Jiang adalah tunanganmu, jadi masalah ini. Aku akan memaafkanmu sebagai orang yang lebih dewasa. Iya. Perlu. Lihat, Kakak Jinghan, dia memukulku. Bukankah kamu pantas dipukul? Si bungsu datang ganteng banget. Si bungsu, tolong tanda tangani untukku. Mau kemana? Terima kasih, si bungsu. aku. Kamu dan Xiao menyelamatkan Dandan. Sebagai ayah Dandan, Jingchen seharusnya berterima kasih padamu secara langsung. Tidak perlu. Anda sudah memberikan cukup banyak. Lagi pula aku orangnya fobia sosial, paling takut bertemu selebriti. Ini namanya fobia sosial? Lumayan imut, kan? Kakak. Lihat APA. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta? Kamu sudah jadi ayah, aku ingin mengejar ketertinggalan, ada masalah? Siapa itu? Kamu mau apa? Anak dipukul. Siapa berani menyentuh anakku? Sudah. Aku memang terlambat, itu salahku. Ini kompensasiku untukmu. Untuk mengurangi rasa bersalahmu, aku terima dengan berat hati. NAK, beritahu ayah, siapa yang menyelamatkanmu? Ayah harus berterima kasih dengan baik pada orang itu. Seorang desainer di perusahaan. Sekarang dia asistenku. Siapa? Aku kenal? Namanya siapa? Dia talenta baru yang direkrut paman, cantik dan berbakat. Cantik luar biasa yang bisa mengandalkan wajah tapi memilih mengandalkan bakat. Benarkan, paman? Ada orang seperti ini di perusahaan, aku malah tidak tahu. Itu tidak penting, ayah. Aku bisa mewakilimu. Baiklah. Kalau ada waktu, lebih banyak temani anak. Aku sudah berusaha mencari ibu kandung untuk anak ini. Kalau Dan punya orang yang dia suka dan mau akui sebagai ibu. Kamu mau menikahinya? Aku tidak masalah, asal Dan suka, siapapun boleh. Tapi kamu juga tahu, statusku ini. Bahkan kalau menikah pun tidak bisa diumumkan. Pernikahan ini, bagiku seperti belenggu. Asal yang lain mau baik kepada Dan, bisa merawat Dan. Dan suka, nenek juga puas, asal perempuan. Aku boleh saja. Jeleknya jelas-jelas.
Dengar-dengar perusahaanmu ada pesta ya? Pesta fashion, acara kolaborasi desainer selebriti. Kamu tertarik? Bukannya kamu tidak pernah tertarik dengan pesta ini? Dan mau tidak pergi? Anak-anak juga boleh ikut, nanti. Kamu bisa bawa teman-temanmu bersama. Mel. Ayah, aku punya banyak teman. Bisa bawa semuanya? Boleh, mau bawa berapa saja, oke? Terima kasih, Ayah. Memang anakku sendiri, manisnya mulut seperti aku. Aku harus cepat beritahu kakak dan adik-adik. Kak. Selama ini kamu jelas tidak tertarik pada Jiang Yushan. Apa kamu punya target baru? Mau coba? Coba, sepertinya belum berhasil ya. Bosi, Anda mencari saya? Aku ingin minta tolong. Bosi, silakan perintah. Temani aku negosiasi proyek, kalau berhasil bonus dan komisi 2 kali lipat. Bosi tenang, asal aku yang turun tangan. Pasti berhasil, tidak ada masalah. Aku butuh kamu sebagai pendampingku. Astaga, terburu-buru, jawab terlalu cepat. Kalau ada kesulitan, tidak mau pergi juga tidak apa-apa. Aku hanya mengundang beberapa desainer biasa. Daniel, Isabella. Ini desainer biasa. Satu saja diambil. Dunia desain pasti gempar. Bosi tenang, demi perusahaan. Naik gunung turun ke laut, itu kewajiban, tanpa ragu. Lagi pula si Jing Chen. Hanya tahu aku ibu angkat Dan, ketemu juga tidak takut. Pesta fashion kakak akan pergi, kalian juga pergi temui dia, pergi. Asal pastikan dia lebih bisa dipercaya daripada ayah, nanti dia ayah kandungku. Aku Dan terlalu mirip mudah ketahuan, kalian pergi main saja. Aku menganggap orang luar mengawasi kalian. Oke kakak. Haruskah kita memberitahu mama? Mama tidak suka ayah brengsek. Takut kita terbongkar di depan keluarga si. Jangan sampai membuatnya khawatir. Benar, jangan pengaruhi suasana hati mama. Pilih satu. Jadi asisten Chen menyuruhku menemani kamu memilih baju untuk pesta malam. Ini untuk membelikan aku? Kamu berencana memakai ini, biar orang lain mengira. Aku bahkan tidak mampu membeli satu gaun pun. Tentu tidak mungkin. Terima kasih, Bosi. Ini saja. Aku mau yang ini. Mengerti tidak aturan siapa datang duluan? Aku pikir siapa. Ternyata ayah brengsekku dan si pelakor. Xiaoling, siapa yang kamu sebut pelakor? Tahu tidak sopan santun dan tata krama? Sialing, kamu sudah kembali ke negara ini. Sialing, mama kamu susah payah. Menyukai baju ini, jadi kamu harus mengalah untuk mamamu. Kamu bisa pilih yang lain. Bercermin di pantat, muka tebal sekali. Dari mana datangnya si bawang besar ini? Pura-pura jadi mamaku? Dia ibu tiri tapi tetap ibumu. Jangan mau diberi muka tapi tidak tahu diri. Hari ini baju ini harus kamu berikan. Mau tidak mau harus diberikan. Untuk orang tua, lemah, sakit, atau cacat aku bisa mengalah, kalau pengemis. Aku bisa memberi semangkuk nasi. Kamu sampai miskin begini, mulai telanjang keliling. Satu baju saja harus aku berikan. Sayang, lihatlah putrimu yang baik ini. Tidak menghormati orang tua, tidak setia dan tidak berbakti. Aku tidak punya anak tidak berpendidikan seperti dia. Bagus pukulannya, tamparan ini sebagai balasan atas kebaikanmu melahirkanku. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Dan juga, walaupun aku tidak berpendidikan, masih lebih baik daripada orang brengsek sepertimu. Yang mengandalkan wanita untuk naik. Saat kaya, main mata, meninggalkan istri dan anak. Ternyata pelakor yang naik, pantas saja tidak berpendidikan. Berpakaian rapi tapi tidak berbawa orang kaya baru. Zaman sekarang orang seperti ini harus diunggah ke internet. Biar semua orang menjauh. Sialing, anak durhaka, aku akan memukulmu sampai mati. Keren sekali, kekuatan pacar meledak. Kok familiar ya? Mirip artis mana ya? Kamu siapa? Usap-usap. Kena sampah bisa-bisa mempengaruhi IQ.
Aku. Sayang, dia adalah aktor puncak si Jingchen. Ini adalah putra kedua grup si Ershao. Putriku Xiayi adalah artis di grup kalian. Dia adalah penggemar nomor satumu. Sekarang standarnya serendah ini, sampah apa saja bisa dimasukkan. Maaf, Bos Si. Dipukul tidak tahu membalas. Kenal ya? Tidak akrab, di sekelilingku hanya orang-orang seperti Anda, pemberani dan bijaksana. Orang yang luar biasa dan masuk akal. Mana mungkin kenal lalat seperti ini? Beritahu semua, 2 benda ini dan anjing. Mulai sekarang, semua mal di bawah kita tidak boleh melayani mereka. Baik, Bos Si. Aku adalah ketua grup Xia, putriku. Bekerja sebagai artis di bawah grup Si, kalau kau menghina aku. Kau menghina grup Si, aku beritahu kau. APA? Lepaskan aku. Masih tertawa? Kau ini tempat pelampiasan emosi? Tidak tahu membalas? Bukankah Anda sudah membalas untukku? Tidak rugi. Ini kelalaianku. Mulai sekarang, semua pakaian Nona Xia di mal ini gratis. Setiap koleksi baru akan dikirim ke Nona Xia terlebih dahulu. Tidak perlu, tidak pantas menerima hadiah tanpa jasa. Aku cuma punya satu tubuh, sepasang lengan dan kaki. Tidak bisa pakai sebanyak itu. Terima kasih atas kebaikan, Bos Si. Sangat mewah, tidak manusiawi. Aku menolak dengan sangat sedih. Tahu? Ini bukan urusanmu, aku yang merasa tidak enak. Anggap saja ini kompensasiku untukmu. Aku Jangan-jangan, kau ingin terus berhutang budi padaku? tidak butuh hutang budi. Nah, baru benar. Aku hanya takut wakil direktur Jia membuat masalah untukku. Jadi, semua yang kau katakan tadi hanya puji-pujian? Tidak ada. Apakah di hatimu, aku sudah begitu buruknya? Sampai tidak tega menghukum wanita yang menyakiti keponakanku sendiri? Aku mau mencoba baju. Sial, kenapa aku lagi-lagi merasakan dorongan seperti malam itu dulu? Bagaimana? Apa terlalu terbuka? Memang terlalu terbuka, wanita yang begitu cantik dan menawan ini. Berjalan di keramaian pasti akan dicuri orang. Dia suka yang sopan. Ganti. Sungguh ingin menyembunyikannya, hanya untukku sendiri. Sejak kapan aku memiliki keinginan posesif yang begitu kuat? Ambil yang ini. Terima kasih, Bos Si, sudah membuat Anda boros. Ini anak siapa? Papaku namanya Si Jingchen. Halo, Tuan Muda. Ini semua adalah saudara-saudara terbaikku. Hari ini kalian semua harus melayaniku dengan baik. Ya, Ershao, hari ini sangat tampan. terima kasih. Selamat Ershao memenangkan penghargaan aktor terbaik. Dukungan kalian, mari kita minum bersama. Cantik, mainnya gila, Playbu. Paman bersih diri. Aku dekang paman, aku imamkan. Ayah Playbu dicoret dari daftar ayah kami. Sudah terbiasa. Lagi pula mama tidak suka dia, tidak ingin kami mengakuinya. Lebih baik jodohkan mama dengan paman. Paman lembut, suka di rumah, sayang anak, calon suami terbaik. Kami tidak keberatan. Cepat lihat, Bos Si datang. Wah, hormonku bergerak. Sial, mama juga datang, melihat kita di sini. Pasti marah, cepat ikut aku. Siapa wanita di samping Bos Si? Cantik sekali. Sangat cocok dengan Bos Si. Kamu jauh dariku. Bagaimana orang percaya kamu adalah pendampingku? Bos Si, ini putri siapa? Cantik sekali, belum pernah lihat. Orang wanita ini, jelas sirang wanita kuat.
Pasti eksekutif wanita dari grup perusahaan. Roro. Penglihatan kabur. Yang bisa berdiri di sampingku, tentu pendampingku. Milikku. Ratu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Bos Si, aku kepala grup Chen. Senang bertemu denganmu. Lapar. Pergilah, panggil aku jika ada sesuatu. Si Jing Chen ini meski playboy. Sebagai ayah, cukup memenuhi syarat. Masih tahu menghindari alergi anak. Barusan tidak tahu apakah salah lihat, konfirmasi dulu. Orang desa masuk kota, tidak tahu dunia, memalukan di sini. Kamu kelaparan ya? Lari ke sini untuk makan. Berdandan menor, mau cari jodoh di sini ya? Lihat diri sendiri, pantas tidak? Mulutmu direndam berapa tahun? Sangat tajam. Sialing, kamu si imut, aku akan membunuhmu. Enjing gila dari mana? Berani berbuat owner di sini. Tidak lihat ini tempat siapa? Membiarkan orang seperti ini masuk, merendahkan level kita. Kalian tidak tahu, waktu kuliah dia suka pamer. Main dengan pria tua beristri, hamil lalu dibuang. Begitu tak tahu malu, belum cukup itu saja. Dia juga melahirkan sekelompok anak, tapi tidak mampu membesarkan mereka sendiri. Mungkin hari ini dia datang ke sini untuk menggoda bos besar, mencari orang bodoh yang mau ditipu. Kambing hitam. Kayaknya sepotong kue ini nggak bisa nutup mulutmu ya. Sayang, aku bunuh kamu. Aku mau menyelamatkan Mama. Kalian sembunyi yang baik. Ngapain sih? Ershao, wanita tak tahu malu ini. Berani-beraninya bikin onar di pesta Anda. Aku cuma bilang beberapa kata padanya. Dia malah melempar kue ke aku, menuangkan anggur ke aku. Benar, Ershao. Benar, Ershao. Cepat panggil satpam. Usir wanita gila ini keluar. Oh ya? Kamu. Kok aku merasa kamu agak familiar ya? Ayah, 2 biji di bawah alismu cuma bisa kedip nggak bisa lihat ya? Bikin kacamata deh, ini Mama aku. Dia istri Ershao. Dia ibu angkatmu itu? Makan apa sih? Tiba-tiba jadi cantik banget. Oh, ternyata ibu angkat. Ayah, wanita jahat ini mengganggu aku dan Mama. Jiwalaimu sendiri dia berani mengginamu, bantu kami balas dendam. Ershao, jangan dengarkan omongannya. Anak kandungmu dan wanita jahat ini, kamu percaya siapa? Aku tentu percaya. Sudah kuduga, aku anak yang gak disayang orang tua. Gak apa-apa, nanti aku dan Mama hidup berdua saja. Jangan asal ngomong, jangan fitnah aku. Sialing si manis ini, ternyata memanfaatkan anak untuk mendekati si Jing Chen. Lihat Jiao, lihat aku. Jelas banget, siapa yang sebenarnya jadi korban. Ershao, kamu harus beri aku keadilan. Kakap, Desar kurang ajar. Ngapain ganggu ibu angkat anakku? Kalau mau cari masalah, ngajak-ajak aku buat apa? Bikin malu aja. Masih ada harapan. Wanita, lagi pula kamu gak rugi, lihatlah atas namaku. Lupakan hal ini. Percuma mengakui ayah. Ling Ling, kamu sudah menderita. Nggak apa-apa. Bisa membuat anak begitu membelamu. Kamu ibu yang baik. Bawa dia keluar. Mulai hari ini blokir total wanita ini. Nyonya, Anda tidak bisa memblokir saya. Kakak kedua, aku adalah adik kelasmu. Setiap uang yang aku hasilkan, setengahnya adalah milik keluarga Si. Keluargaku tidak butuh uang recehmu itu. Sang Ratu Dowager memang pilih kasih. Aku bisa mati jika bicara satu kata lagi. Kamu siapa sih? Berani-beraninya mengganggu orang yang dilindungi anakku. Pergi sana. Kakak, demi ayah, maafkan aku kali ini. Ayahku sudah lama meninggal. Kalau mau minta maaf, cari di neraka. Mau ku bantu sampai ke sana? Kakak, aku tahu kakak marah karena aku merebut ayah. Ini salahku. Aku seharusnya tidak iri. Kakak adalah putri tertua keluarga Xia. Kalau mau marah, marahlah pada ibuku. Dia yang merusak hubungan ayah dan ibumu. Kamu pantas menyebut ibuku? Tidak pantas. Jadi anggap saja aku seperti angin lalu. Asalkan kakak mau membelaku. Aku akan minta ibuku minta maaf padamu dan ibumu. Permintaan maaf yang terlambat lebih hina dari rumput. Ling Ling, tinggal katakan saja. Nenek akan bantu membuat mereka bangkrut. Katakan, mau dikirim ke Afrika atau Antartika? Kau yang tentukan. Untuk membunuh ayam tidak perlu pakai golok. Siai cuma badut kecil. Balas dendam lebih seru kalau dilakukan sendiri,
Nek, masalah kecil seperti ini tidak perlu nenek turun tangan. Kalau memang perlu nenek turun tangan, aku tidak akan sungkan. Baik, terserah kamu. Tapi ingat, kita satu keluarga. Kalau ada kesulitan, bilang saja. Nenek akan melindungimu. Terima kasih, Nek. Terima kasih, Nyonya. Ada apa? Nona Xiao. Ternyata saudara tiri. Barusan mereka bertengkar. Nyonya pilih kasih sampai. Kamu tidak apa-apa? Nek, kalian kenal? Aku perkenalkan, Jia Xiaoling. Ibu angkat Dandan. Ini cucuku yang cantik tapi tidak berguna. Cucu yang satunya lagi. Kamu ibu angkat Dandan? Kakak kedua, aku menemukan anakmu yang lain. Cicit, anakku? Sial, rahasia Rouro terbongkar. Mengganggu anak kecil? Tidak malukah kamu? Xiaoling, sambang APA kamu? Menyembunyikan anak, pasti mau minta keuntungan dari keluarga Si. Apa yang kamu omongkan? Kamu berani bersumpah, dia bukan anak dari si Ershao? Aku, Anak kecil yang pintar seperti ini, pasti cicitku. sebenarnya waktu itu aku menemukan anak kembar. Yang kurus itu? Shou Shou adalah anak kandungku. Xialing, aku dapat cicit lagi. Kamu adalah keberuntungan keluarga kami. Aku memang hebat, bisa melahirkan 2 anak sekaligus. Ayo, pulang. Kalau begitu terima kasih, Nona Xia. Aku akan bawa 2 pangeran kecil ini pulang. Tunggu, aku mau bicara dulu dengan mereka. Cepat ya. Kamu tidak perlu buru-buru seperti ini. Walaupun kamu adalah ibu angkat Dandan dan Roro. Tapi kalau kamu benar-benar menginginkanku, aku juga. Dulu, kenapa kamu bertunangan dengan Jiang Yushan? Dia menyakiti Dandan, aku sudah membatalkan pertunangan dengannya. Kalian sudah berhubungan, jadi kamu harus bertanggung jawab padanya. Itu karena nenek sebelumnya memberiku obat. Aku tidak sadar, jadi melakukan kesalahan. Aku tidak pernah menyukainya. Sejak itu aku juga tidak pernah menyentuhnya lagi. Ternyata begitu. Kamu mau apa? Jangan pikir karena kamu membesarkan 2 anakku. Aku akan menikahimu. Apa ini? Memaksa? Walaupun aku cukup tampan, tapi aku tidak tertarik padamu. Camel, Tidak, kamu benar-benar tidak tahu malu di siang bolong kamu. pernah lihat ini? Apa ini? Tidak pernah lihat. Tapi kalau kamu suka, aku bisa memberikannya padamu sebagai ucapan terima kasih karena sudah membesarkan 2 anakku. Ini yang kamu berikan ke Jiang Yushan. Jangan fitnah aku. Barang jelek itu. Mama, kami salah. Salah apa? Tidak berhasil merebut paman kembali. Dan kehilangan Rouro lagi. Aku kakak tertua, kesalahan adik-adik adalah tanggung jawabku. Sudah. Ayah memang punya kondisi yang baik. Masa lalu mereka pasti tidak akan menderita. Kalau kalian mau pergi, Mama akan mengantar kalian semua ke sana. Kami tidak mau pergi. Benar-benar tidak mau? Ayah tidak bisa diandalkan. Kami tidak mau berpisah dengan ibu. Baiklah, kita sudah sepakat ya, kalian harus jadi anak baik mulai sekarang. Jangan pernah bertindak sendiri atau membuat masalah di luar. Ibu tenang, kami pasti jadi anak baik. Pergi bermainlah. Ibu mencoba menipu kami. Aku tidak akan tertipu. Sarapan hari ini enak banget. Ini semua masakan Roro. Lebih enak dari hotel bintang 5. Terima kasih sudah bekerja keras, Roro. Xialing dan anak-anak ini terlalu menderita. Dia membesarkan 3 anak. Dan mendidik mereka dengan baik, sungguh tidak mudah. Kita harus berterima kasih padanya. Daripada basa-basi, lebih baik transfer uang banyak. Iya,
Bagaimana kalau kita minta paman untuk menaikkan gajinya? Baik. Paman, ini bubur yang Roro buat khusus untukmu. Terima kasih, Roro. Ibu bilang paman tidak nafsu makan dan susah tidur. Roro menambahkan ramuan obat, paman pasti suka. Ibu sangat perhatian pada paman. Paman tidak punya istri atau anak, menurut kalian. Apakah paman cocok dengan ibu kalian? Cocok. Siapa yang cocok? Bubur hari ini enak, tambah 1 piring lagi. Ayah mau makan harus bayar. Paman makan gratis, kenapa aku harus bayar? Kalian tidak tahu siapa ayah kalian ya? Apa ayah pernah mensakiti kami? Tidak. Apa ayah pernah meluk kami? Tidak juga. Tidak peduli dan tidak memberi uang. Tidak pernah peduli dan tidak memberi uang. Malu disebut ayah. Baiklah, ini salahku. Ini sebagai ganti rugi untuk kalian. Meski masa kecil tanpa kasih sayang ayah tidak bahagia. Meski kami anak-anak yang tidak diinginkan. Tapi kami punya ibu paling lembut dan baik di dunia. Paman, ibu kami sempurna di rumah maupun di luar, cocok untukmu. Di luar bisa mengatasi preman, di rumah jadi istri yang baik, kamu pantas memilikinya. Apa maksudmu? Aku mengerti. Sialing, mati saja. Pergi. Bosi, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Si Jinghan, kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Bosi, Nona Jiang adalah tunanganmu. Kamu benar-benar akan menikah dengan orang lain? Aku memang menyukai Sialing. Moral bejat, berselingkuh masih merasa benar. Bajingan. Tidak hanya menggoda tunanganku, hamil sebelum menikah. Jiang Yushan, kamu tahu sendiri kan? Si Jinghan adalah korban terbesar. Pelakor sekarang benar-benar tak tahu malu, merusak hubungan orang lain. Bahkan menindas dan memfitnah istri sah, orang seperti ini tidak pantas hidup di dunia. Aku punya bukti. Bosi, kenal dengan gelang ini? Kenal. Dulu pemilik gelang ini yang menyelamatkanmu. Kamu bilang akan bertanggung jawab padanya dan menikahinya. Benar kan? Benar. Bosi setia dan berpegang teguh pada janji. Sudah dilakukan atau tidak, semua orang seharusnya bisa melihat. Dengge-dengge keluarga Jiang. Mengandalkan status sebagai keluarga tunangan Bosi. Bertindak sama Mina. Tapi gelang ini bukan milik Jiang Yushan. Dia mencuri gelang orang lain, mengklaim kebaikan orang lain. Bahkan menipu perasaan Bosi selama 6 tahun. Kamu berbohong, kamu memfitnahku. Bagaimana kamu tahu kejadian dulu? Nona Xia, apa hubunganmu dengan gelang ini? Xiaoling, berani melanggar janji. Tidak takut. Gelang ini milikku. Firasatku ternyata benar. Jiang Yushan. Sekarang katakan yang sebenarnya, aku masih bisa memberimu kesempatan. Kalau tidak, selama ini bagaimana kamu bisa bangkit di keluarga Jiang? Aku akan membuatmu jatuh kembali. Kok Jinghan. Keluarga Jiang tidak bisa kehilangan kerjasama dengan keluarga Si. Aku akui gelang itu bukan milikku. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Pergi, pergi. Pencuri teriak maling, sungguh tak tahu malu, akan kuserahkan ke polisi. Chen Jin, tangani ini. Mengerti. Kamu lupa, aku ibu angkat Dandan dan Roro. Meskipun kamu tidak keberatan keponakanmu memanggilku mama. Orang lain pasti akan bilang hubungan keluarga si kacau. Ini takdir. Mengapa harus peduli pendapat orang lain? Apalagi Jing Chen tidak bisa mengurus anak. Setelah kamu menikah denganku, kamu bisa terus merawat 2 anak itu. Kita bersama-sama merawat 3 anak. Pasti akan sangat bahagia. Jadi, Shou Shou adalah putri kandungku. Tidak heran aku langsung suka saat pertama kali melihat Shou Shou. Ternyata dia adalah anak kandungku. Aku sudah kehilangan Dandan dan Roro. Tidak boleh lagi membiarkan si Jinghan tahu identitas Shou Shou. Bukan, kamu salah paham. Maaf, Bosi, tadi aku berbohong. Gelang ini bukan milikku. Ayah Shou Shou, si brengsek itu sudah lama mati. Kalau tidak, aku tidak mungkin sendirian. Membesarkan anak dengan susah payah. Ling Ling, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku juga sebelumnya tidak sengaja mendengar wakil direktur Jiang menyebutkan, jadi aku gunakan hal ini.
untuk membantumu. Bosi, tenang saja. Aku tidak akan berani macam-macam denganmu. Sebagai sekretarismu, membantumu menyelesaikan masalah adalah tugasku. Sebenarnya, kamu boleh saja memiliki niat macam-macam padaku. Bos Si, masalah di lantai bawah sudah selesai. Cari tahu siapa wanita yang berhubungan denganku dulu. Siapa sebenarnya? Baik. Kembali. Meskipun tahu siapa. Lalu bagaimana? Hanya menambah masalah saja. Tidak usah dicari. Pergi. Andai benar Sialing, alangkah baiknya. Syukur aku lari cepat. Ling Ling, hari itu ayah bodoh. I minta maaf. Aku sudah pesan tempat di menu Low. Malam ini kita makan bersama. Makananmu tidak bisa kucerna. Aku masih punya barang peninggalan ibumu. Mau tidak? Kirim lokasinya. Tidak peduli benar atau tidak. Barang ibu harus kuambil kembali. Ling Ling Datang. Ayah sengaja memesan beberapa hidangan favoritmu. Ketika aku masih menganggapmu manusia, sebaiknya kamu lakukan hal yang pantas dilakukan manusia. Kamu tidak berpikir, apakah kita bisa makan bersama? Di mana barang ibu? Ini memang buku favorit ibu. Kamu memberi obat di buku ini. Siapa suruh menolak kebaikan, sekarang terima akibatnya. Xia Jiangwo. Apakah aku benar-benar anak kandungmu? Aku tidak punya anak kandung sepertimu. Dulu kamu dan ibumu yang manis pergi begitu saja. Kembali dan membuat keributan, membuatku kehilangan muka di keluarga Xia. Bisnis terus gagal. Bajingan. Siapa yang menyuruhmu bodoh seperti ibumu? Tunggu sampai namamu hancur dan semua orang bisa memilikimu. Aku ingin lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Ayo teman-teman, main yang seru. Jangan lupa rekam videonya untukku. Ayo, Nona, temani kami bermain. Pergi. Tolong aku. Sialing. Si Jinghan. Ternyata, dia juga suka padaku, hanya terlalu malu. Lupakan apa yang kalian lihat. Mengerti? Kami tidak melihat apa-apa. Cari dokter. Ya, Ternyata bos yang katanya tidak bisa, begitu hebat. Sepertinya kita tidak diperlukan lagi, ayo pergi. Siapa bidadari di dalam ini? Bisa membuat bos yang tidak suka wanita, kehilangan kendali seperti ini. semakin banyak dengar, semakin cepat mati. Ayo pergi. Oh, selesai. Semua ini disiapkan sesuai ukuran istri. Orangnya sudah keluar, kan? Apa maksudnya ini? Semalam aku merusak bajumu, ini sebagai ganti rugi. Bosi, kita semua sudah dewasa. Malam bersenang-senang, siang kembali ke rumah masing-masing. Ini hal yang sama-sama suka, ganti rugi tidak perlu. Sudah kukatakan. Tidak perlu kau bertanggung jawab. Ajaran leluhur keluarga Si mengatakan, tidak boleh mengacau dan meninggalkan. Ajaran leluhur juga mengatakan, balas budi seluas samudera. Bukankah sudah kubalas? Kita sudah berimbang. Sebelumnya aku salah sangka Jian Yuxian yang menyelamatkanku. Jadi meskipun aku tidak menyukainya, aku mengizinkannya. Menggunakan gelar tunanganku untuk berbuat onar. Kalau begitu Bosi benar-benar setia pada perasaan dan prinsip. Berkepribadian mulia. Sebelumnya aku salah menilai orang, itu salahku. Kedepannya tidak akan lagi.
Aku hanya belum memikirkannya dengan matang. Aku tidak akan memaksamu memberi jawaban sekarang. Tapi ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu. Katakan. Tidak boleh menggunakan alasan status dan posisi tidak cocok untuk menolakku. Keluarga Si tidak pernah mempermasalahkan status dan posisi. Selama bertahun-tahun aku tidak punya wanita. Bukan karena masalah fisik. Ini tidak perlu aku buktikan. Aku tidak punya wanita sebelumnya karena aku belum menemukan wanita yang bisa membuatku tergugah. Tapi sekarang, dia muncul. Aku akan mempertimbangkannya dengan baik. Selamat pagi, Nyonya Si. Kalian salah orang. Aku kurang pertimbangan. Tidak memikirkan kalau Nyonya malu-malu. Lihatlah apa yang kulakukan ini. Nyonya, jangan tinggalkan bos Si. Aku ingin semua orang berlatih dulu, membiasakan diri. Potong gaji setengah tahun. Sekarang berkemas, pergi ke Afrika. Baik, bos SI. Itu, pergi ke Afrika agak berlebihan, bukan? Lupakan saja. Dengar kata Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Hidangan penutup khusus untukmu. Cobalah. Enak? Selama ini terbiasa mengurus anak sendirian. Tidak punya pria rasanya biasa saja. Tapi, sepertinya jika ada pria seperti ini di sampingku. Kelihatannya tidak buruk juga. Halo, Nyonya. Jangan macam-macam, banyak orang lihat. Lausia, kalian ini sedang meminta hujan atau meminta rezeki? Bos Si, aku tahu salah. Kumohon jangan bangkrutkan keluarga Sia. Ling Ling, cepat bantu bicara ke bos Si. Mohon dia berbelas kasihan. Sama, Hialing, jangan keterlaluan. Kamu menyusahkan Ling Ling di acara Fashion Fest. Aku tidak. Kamu lebih kejam lagi, memberinya obat. Menyuruh orang menyakitinya, tidak pantas disebut ayah. Bos Si, ini semua salah paham. Harimau pun tidak memakan anaknya, dia anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu tega? bagaimana dia tahu segalanya? Kebangkrutan keluarga Sia sengaja dia lakukan untuk membelaku. Bos Si, aku tahu salah, aku lebih buruk dari binatang. Aku bukan manusia. Ling Ling, cepat mohon ke bos Si. Biarkan dia mengangkat tangannya dan melepaskanku. Jika kalian masih anak-anak, aku akan melepaskan kalian. Lagi pula anak-anak bisa mengakui kesalahan dan berubah, tapi kejahatan kalian sudah tertanam dalam tulang, terpatri dalam DNA. Bahkan jadi abu pun tak bisa berubah, apalagi melepaskan kalian. Kalian hanya akan semakin menjadi, tunggulah hukuman hukum. Jangan marah, serahkan padaku. Masalah keluarga Sia mudah diselesaikan, cukup dengan masalah harta. Mereka bisa duduk di penjara sampai pensiun. Tidak akan mengganggumu lagi. Bosi tidak hanya kaya raya. Kecerdasannya juga luar biasa. Dan. Kalian datang untuk apa? Main sama kalian. Kakak kedua, kakak keempat, ayah sampah memang kaya. Nenek dan paman sangat baik pada kami. Membelikan banyak makanan dan mainan enak. Ayah sampah meski tidak bisa diandalkan, tapi memberi uang jadi sponsor saja. Tapi jika ayah dan ibu menikah, masih jauh dari cukup. Aku masih merasa paman lebih cocok, paman memang lebih cocok. Asal ibu suka, anjing pun aku terima. Aku pilih paman, paman setia. Pasti akan bersama ibu sehidup semati, paman memang baik. Tapi ibu sudah melahirkan kami untuk ayah, bagaimana bisa menikah dengan paman? Paman dan ayah adalah kembar identik. Siapa ayah kandung tidak penting, kita harus melihat ke depan, ayo. Mari buat rencana untuk mempertemukan mereka.
Xiao, melihat kita satu perguruan. Lepaskan aku. Kamu siapa? Jangan cari masalah. Xiaoling membenci orang tuaku. Itu salah mereka, bukan aku. Mereka sudah ditangkap dan membayar harganya. Aku meski tidak dipenjara, tapi dibenci semua orang. Tidak bisa hidup lagi. Xiao, hanya dengan satu kalimat darimu, aku tidak akan diblokir di seluruh internet. Aku janji asal kau lepaskan aku. Aku pasti akan menjauh dari kalian. Sialing meski bukan ibu kandung anak-anak. Tapi juga yang membesarkan mereka, berjasa pada keluarga si. Aku tidak membantu dia malah membantumu, si penjahat. Kau pikir aku bodoh dan kaya? Kakakku hanya bermurah hati padamu. Jika itu aku akan menghabisi kamu juga. Puan dia. Siapa yang memasakkan orang ini? Sialing adalah ibu kandung anakmu, bukan ibu angkat. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kamu bisa saja mengarang kebohongan apapun. Jika aku berbohong, biarlah aku tertabrak mobil sampai mati. Mati jauh-jauh, jangan mati di depan rumahku. Jika aku bisa membuktikan, Sialing adalah ibu kandung dari anak-anak ini. Aku hanya meminta satu kesempatan untuk hidup. Aku akan memberimu satu kesempatan. Aku yakin kamu tidak berani main-main. Aku hanya akan mengantarmu sampai di sini, tempatnya. Kalian berhati-hati di jalan. Ya, Sialing, kita lihat nanti. Bos si khusus memerintahkan. Begitu pintu terbuka, aku harus melihatmu, sekretaris Sia. Mulai hari ini, semua urusan yang berkaitan dengan Osi akan menjadi tanggung jawabmu. Baik urusan pribadi maupun pekerjaan. Cepat duduk, cepat duduk. Aku akan sibuk dulu. Bos Si, posisi ini terlalu istimewa. Tidak suka? Kalau begitu, jadi nyonya besar keluarga Si. Posisi bisa kamu pilih. Aku hanya ingin bekerja dengan serius dan profesional. Jangan merasa terbebani. Aku hanya sedang menunjukkan kebaikan pada wanita yang kusayangi. Tidak meminta balasan. Aku. Tidak akan mengganggumu lagi. Ini makanan ringan untukmu. Kemampuan baik tidak lebih baik dari tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak sekalipun. Hanyalah mainan. Sorry man asalnya ja. Benar-benar menganggap keluarga si bisa dimasuki oleh sembarang orang. Benar juga, seperti dia, wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan. Hanya mencari sensasi baru saja. Sudahlah, yang penting aku punya anak-anak, tidak boleh terlalu serakah. Mama, tidak baik. Zhou mengalami masalah. Hati-hati. Wosi, aku ingin izin, anakku mengalami masalah. Jangan panik, aku sudah tahu. Dandan sudah meneleponku. Ayo pergi. Kakiku terkilir. Aku baru saja. Ini kantor, cepat turunkan aku. Sekarang tidak khawatir dengan anak lagi? Nenek, ayah, Zhou Hailong. Anak ini sangat mirip denganku. Saya Pa Jojo. Zhou adalah anakmu, ayah. Anak bungsumu mungkin dalam bahaya. Kita harus segera mengirim orang untuk mencarinya. APA. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sialing bukan ibu angkat, dia adalah ibu kandungnya. Aku punya berapa anak laki-laki? Ini waktunya buat mikirin itu. Kalau Zhou hilang, kamu nggak bakal punya anak laki-laki lagi. Cepetan cari. Masih ada pertanyaan? Nanti aja dibahas setelah ketemu. Kalian periksa rekaman CCTV, yang lain cek villa. Gali tanah sedalam 3 meter juga harus ketemu. Cepetan. Nak, kan kalian punya jam tangan telepon? Zhou punya nggak? Jojo. Barusan dia tunjukin gerakan silat baru yang dipelajarinya. Jam tangannya dilepas. Aku tanya kamu, ayah kandungmu itu si Jing Chen?
Kalau Zhou Zhou beneran anaknya Jing Chen, berarti aku punya 3 cicit laki-laki. Ditambah 1 cicit perempuan. Sempurna banget! Dasar anak duraka. Surlingling dipaksa. Perkataan nenek dianggap enggan lalaya? Nenek, Lingling sudah bantu besarin anakmu, salahnya apa? Gadis baik seperti dia, cuma ada sedikit yang ditutupi. Itu juga karena nggak puas sama ayah kandung anak ini. Nggak puas sama keluarga sih. tapi nggak boleh sembunyiin anakku dong. Pasti juga salahmu. Pokoknya apapun pilihannya, dia punya alasan. Apa salahku? Kok jadi salahku? Kamu nggak ngelahirin, nggak ngurusin, gampang jadi ayah ya? Beresiko ngurusin anak, kamu berani nyalahin Lingling. Kan gara-gara dulu dia tidurin aku terus kabur. Lagi pula, dia bawa pulang anak-anak ini. Tapi disembunyian. Dia nggak jujur. Maaf ya, Zuzu, kamu gimana? Nggak apa-apa? Dia mukulin kamu nggak? Mama jangan khawatir, aku nggak apa-apa. Syukurlah, aku tahu pasti Zuzu kita. Nggak bakal dibully orang. Jing Chen. Kamu yang panggil Xia Yi ya? Nggak, dia datang sendiri. Bosi, kamu nggak boleh tangkap aku. Aku culik anak. Kuma biut nipu saling datang, maksud jenggaku. Dia ibu kandung anak-anak ini. Sama dia juga anakmu. Xia Yi, ngomong apaan sih? Bernie Sampa? Kalau dia bukan anak keluarga sih. Biar dia mati mengenaskan. Kamu ini bagaimana bisa begitu jahatnya? Ling Ling. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku akui, mereka memang anakku. Dan memang keturunan keluarga Si. Bagus sekali, aku punya 2 cicit lagi. Aku akan berikan rumah terbaik untuk cicitku. Pakai barang-barang terbaik. Kamu penipu besar, diam-diam menyembunyikan 2 anakku. Lepaskan aku, apa salahnya punya 2 anak lagi? Ini masalah salah atau tidak? Lepaskan mamiku. Aku sudah lepaskan, aku ayah kalian. Bisa juga bukan. Seseorang, bawa dia kembali. Nenek, Memalukan. kamu masih berani membantah. Si Jing Chen. Di sini yang paling tidak berhak menanyai aku adalah kamu. Dulu siapa yang tidur dengan orang lain tapi tidak bertanggung jawab? Kalau keluarga Si benar-benar ingin bertanggung jawab. Meskipun orangnya kabur, apa susahnya bagi keluargamu? Hari satu saja masih susah? Kamu masih berkilah, jelas-jelas kamu yang memaksaku. Cukup. Bawa si anak kedua pulang. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Bawa dia ke kantor polisi. Ayo sayang, ikut nenek lihat kamar baru. Makan enak-enak, lari, lari. Kamu mau kemana? Bosi, masih ada urusan? Kamu ngapain sih? Bosi, cuma tambah 2 anak kan? Kamu juga tidak perlu senang sampai segitunya. Xia Ling. Kamu punya hati tidak? Punya. Kamu tidak punya. Dari mana kamu lihat aku senang? Memang kelihatannya tidak terlalu ya. Kamu sudah tahu siapa ayah anak-anak itu? Anak Jing Chen. Lalu kenapa kamu masih menggoda aku? Siapa yang menggoda kamu? Jelas-jelas. Kamu ibu dari anak-anak itu. Nenek pasti akan mengutamakanmu. Mulai sekarang di keluarga ini, bukan hanya Jing Chen. Bahkan aku juga harus mendengarkanmu, tapi kamu. Aku janji, aku pasti tidak akan menyerang keluarga Si. Aku bicara soal ini, Lalu kamu bicara apa? kamu mempermainkan aku dan Jing Chen, 2 bersaudara. Xia Ling, kenapa kamu begitu jahat? Kok malah jadi aku yang jahat? Aku kan cuma... Aku yang buta, salah lihat orang. Aku benar-benar gila, sampai suka pada ibu dari keponakanku sendiri. Kita jangan bertemu lagi. Aku salah karena menyembunyikan ini dari kalian. Tapi apakah kamu tidak salah juga? Langsung menuduhku dengan segudang kesalahan. Kan kamu yang duluan menggoda aku. Kok malah menyalahkan aku? Kapan aku menggoda kamu? Aku merayu kamu? Licik sekali. Baik, ini salahku. Aku salah karena menyukaimu, sejak pertama kali melihatmu. Langsung jatuh cinta. Aku salah karena tahu kamu punya anak.
Tapi masih ingin mencintai mereka juga, menjadi ayah tiri anakmu. Tapi ayah anak-anak itu siapa saja boleh. Kenapa harus si Jingchen? Ya, itu karena kamu terlalu bodoh. 6 tahun lalu kamu tidur dengan orang. Tapi bahkan tidak tahu wajahnya seperti apa. Bahkan memberikan gambar orang lain. Kepada Jiang Yushan yang mengambil alih. Membiarkannya bertingkah sombong di sampingmu selama bertahun-tahun. Kalau kamu tidak bodoh, apa kamu tidak bisa melihat bahwa anak-anak itu adalah anakku? Apa kamu tidak bisa melihat bahwa anak-anak itu memiliki ciri-ciriku? Bahkan Xia Yi dan Jiang Yushan. Yang bodoh itu bisa melihat, hanya kamu yang tidak. Syukurlah anak-anak itu tidak mewarisi kecerdasanmu. Kamu, mulutmu tajam. Aku tidak akan ke perusahaan lagi. Kalau kamu ingin terus bekerja, besok masuk seperti biasa. Aku tidak akan ke perusahaan lagi dan mengganggumu. Pria brengsek, bodohnya minta ampun. Kenapa paman tidak makan malam? Patah hatilah. Kalau tidak dapat hatinya, harusnya rebut orangnya. Terlalu lembut, pantas tidak dapat istri. Kasihan sekali paman. Lingling, duduklah. Nenek, ini tidak pantas. Aku akan duduk di seberang dengan anak-anak saja. Pantas. Jangan berpikir untuk menempel padaku. Kamu pikir kamu emas ya? Semua orang ingin dekat denganmu? Jangan kira nenek membiarkanmu jadi bos di rumah. Lalu kamu bisa berbuat semaumu dan mendapatkanku. Mimpi. Tidak bisa bicara? Diam saja. Meskipun kamu telah melahirkan 4 anak untukku, tapi urusan satu adalah urusan satu. Aku tidak tertarik padamu. Istri yang aku inginkan harus cocok secara jiwa. Silicon Custom. Kamu pantas memilikinya. Nenek, lihat ya. Seperti ini masih mau aku satukan dengannya, bersama dia. Setiap hari berlegak seperti merak. Aku tidak suka kebiasaan burukmu ini. Lingling mengungkapkan isi hati kita semua. Tidak memukulmu sudah menghargaimu. Tetapi nenek dan cucu-cucu yang paling mengertiku. Kalian sekutu. Kami semua adalah jaket hangat kesayangan Mama. Aku tahu sekarang menahanmu adalah menyusahkanmu. Tapi kamu harus tahu, rumah ini selamanya adalah rumahmu. Rumah yang bisa kamu datangi dan tinggalkan kapan saja. Terima kasih nenek. Saya mengatakan bahwa menutupi Anda adalah membiarkan Anda berjalan menyamping di rumah Si. Semua orang di keluarga Si, termasuk nenek tua ini, bisa kamu perintah. Tidak perlu. Jangan pedulikan Jingchen si brengsek itu. Kalau kamu tidak suka, paling-paling aku usir dia keluar. Kalau benar-benar tidak bisa, aku angkat kamu sebagai anak angkat, biar dia memanggilmu tante. Papa kasihan sekali. Nenek sangat baik padaku. Sudah diputuskan, mulai sekarang kamu yang berkuasa di keluarga Si. Nenek, ini terlalu mendadak, aku harus pulang dulu untuk memikirkannya. Pikirkan selama yang kamu mau. Keluarga Si menambah 2 aturan keluarga. Sialing tidak salah. Kedua, jika ada kesalahan merujuk pada aturan pertama. Kalau begitu kalian, Mama, bye. Kami akan menikmati kebahagiaan untukmu. Mama jangan khawatir. Nenek buyut sangat baik pada kami, kalau rindu kami. Bisa datang kapan saja untuk melihat kami. benar-benar anak besar tidak bisa ditahan. Kalau begitu tinggal bersama mereka. Selamat tinggal Nyonya Tua. Shou dan Yo-Yo juga diakui kembali ke keluarga Si. Sayang maaf ya. Mama kehilangan lagi 2 adikmu. Tidak apa, aku akan selalu menemani Mama. Mulai sekarang hanya kita berdua yang saling mengandalkan. Adik-adik di keluarga Si. Mama, kamu sepertinya tidak khawatir sama sekali. Karena kalian semua adalah anak-anak yang dibesarkan oleh Mama. Jadi Mama tahu, kalian pasti bisa merawat diri sendiri, kan? Merawat diri sendiri, benar kan? Kalau Papa, Mama harus menerima Papa? Lalu, Titi harap Mama menerima Papa.
Mama jangan mengorbankan diri untuk siapapun. Orang dewasa juga seperti anak-anak. Apa yang diinginkan dan tidak diinginkan harus diungkapkan. Tapi orang dewasa punya harga diri, oke? Ini pertama kali jadi manusia, kenapa harus mengorbankan diri untuk orang lain? Kata-katamu benar, sayang. Apa aku gila? Aku sampai tertarik pada ibu kandung keponakanku. Jangan bertemu lagi di masa depan. Kenapa aku merasa sangat sedih? Tidak mungkin. Mana orangnya? Bekerja dengan baik. Pria brengsek yang tidak jujur. Bukannya bilang tidak akan bertemu lagi, ngapain datang? Dan siapa yang bilang aku suka bunga lili? Mimpi apa? Kalau bukan nenek yang menyuruhku datang. Kau pikir aku mau datang? Dapat bunga saja sudah bagus. Masih pilih-pilih. Ngapain kau datang? Jangan kira karena aku memberimu bunga, kau bisa sombong. Sebaiknya kau lebih rendah hati. Kalau penggemarku tahu. Diserang, jangan salahkan aku. Ngapain kau datang? Aku harus lapor padamu? Kau pikir kau siapa? Pergi, pergi. Sialing, aku beritahu ya. Bodoh nomor 2. Aku memberimu bunga, malah kau makiku. Aku memang memakimu, kalau tidak bodoh ya bingung. Kau tidak tahu? Anak itu bukan anakmu. Apa maksudmu? Wanita yang tidur denganmu 6 tahun lalu, bukan aku. Keluargamu benar-benar seperti beruang, sekelompok brengsek. Anak itu bukan anak kandung. Aku sudah tes DNA. Sialing pura-pura menolak. Ya, pasti begitu. Asisten Chen, di mana Bosi? Aku tidak di kantor, Sekretaris Xia, tanya orang lain saja. Baik, aku akan telepon nenek, biar nenek yang tanya padamu. Jangan, jangan. Lokasinya sudah aku kirim ke ponselmu. Bosi, hari ini aku temanimu minum. Sudah ganti banyak orang. Kenapa Bosi masih tidak puas? Dia ingin mencari peri kecil seperti apa? Cepat diam. Kamu tidak melihat kalau Bosi hari ini sedang tidak mood? Gaya ini benar-benar tidak berubah selamanya. Kamu siapa? Kenapa aku tidak membencinya? Bahkan ada perasaan ingin mendekat. Jangan berbelit-belit, kamu siapa? Sial, semalam aku dibius. Cari tahu siapa wanita itu semalam. Kemarin aku bilang Sialing itu playgirl. Sekarang malah. Siapa sih wanita ini?
Aromanya kok persis seperti Xialing. Bos Si, sudah ketemu. Katakan. Juanita Semalam itu tidak pernah melipas depannya. Wajahnya belum diketahui, tapi Katakan. aku sudah lacak pergerakannya, tujuannya. Bertepatan dengan rumah Nona Xia. Tentu saja. Xialing, kamu hebat juga. Maksudmu, Juanita Semalam itu Nonasia? Sejak dia kali nenekku dulu, aku selalu waspada. Bahkan saat mabuk, tidak ada yang bisa mendekat. Kecuali Xialing. Apa maunya wanita ini? Bosi, kenapa kamu datang? Kamu mau apa? Menurutmu? Aku bukan cacing dalam perutmu, mana tahu. Lagi pula, siapa yang bilang tidak akan bertemu lagi? Kemarin malam ngapain? Malam-malam, pasti tidur di rumah dong. Bos, kerja untukmu itu melelahkan loh. Jujur saja. Dasar apa kamu menuduhku? Itu di lehermu apa? Marah banget? Jangan-jangan semalam bukan dia? Silakan pergi, tidak usah diantar. Siapa di dalam? Kucing peliharaanku. Bosi, hubungan kita. Tidak pantas masuk kamar masing-masing kan? Aku ketahuan? Enggak kok. Bosi. Pernah dengar kucing virtual? Kucing virtual bisa bikin suara? Dengar penjelasanku, ini si Jinghan. Lemari adalah markas rahasia perempuan. Pria tidak boleh mendekat. Orang asing di tempat tidur. Si Jingchen, meskipun dia agak cerewet dan memiliki sifat kekanak-kanakan, tapi dia sangat bertanggung jawab. Aku akan menyarankannya untuk keluar dari industri ini dan fokus merawat anak. Demi anak. Semoga kamu juga memberi Jingchen kesempatan. Si Jinghan. Apa kamu menyukaiku? Kalau salah, harus segera menghentikan kerugian. Bagaimana jika aku juga menyukaimu? Sungguh. Sekarang ngomong begitu buat apa lagi? Anak lebih penting. Jingchen akan segera datang. Jangan lagi bicara seperti ini di masa depan. Bosi memang hebat. Kehilangan wanita yang disukai pun tak apa. Kalau begitu, kamu bahkan tidak mau 5 anak itu? Ini anak-anak keluarga Si. Keluarga Si tidak akan meninggalkan 5 anak ini. Kamu juga jangan berpikir bisa diam-diam membawa mereka pergi. Rumah sakit lebih membutuhkanmu, kamu masih punya 1 anak lagi. Jangan memberi kebiukan camper 4, tapi camper 5. 5 apanya? Sekarang di rumah ada 8. Dan semuanya adalah anakku. Kamu di luar sudah berhutang berapa banyak hutang asmara? Nggak banyak kok, cuma sekali itu, nenek yang kasih aku obat. Beneran, mana mungkin aku hebat sampai bisa tidur dengan 2 wanita sekaligus. Jangan tarik celanaku, aku segera pulang, cepat kamu kembali. Ini tes DNA. Kalau tidak percaya, bisa tes lagi. Kalau mau anak, tunjukkan sikap yang baik. Kalau tidak mau, anggap aku tidak pernah datang. Mau. Kamu dan anak-anak, keluarga Si mau semuanya. Aku sudah punya 4 cicit, sekarang datang lagi 4. Jadi ada 8 cicit. Nona Jiang, kamu sudah tahu ayah anak itu adalah Jingchen. Lalu, kenapa baru sekarang mencarinya? Beberapa tahun lalu aku kehilangan ingatan, tapi begitu ingat. Langsung aku cari kalian. Ini tidak mungkin, kakak sulung sudah kembali. Paman, jangan rebut tempatku. Paman ayah adalah brengsek, Paman. Ayah selain kami punya anak lain. Paman selain mama punya wanita lain, brengsek harus dipukul. Kemari. Aku benar-benar tidak, Kak. Aku bersumpah hanya menyentuh 1 wanita itu, dan cuma sekali itu. Lalu kamu bahkan tidak mau 5 anak itu? Kenapa dulu kamu bertunangan dengan Jiang Yushan? Aku tahu sekarang. Kamu tahu apa? Anak Nona Jiang memang anak Jingchen. Sudah kuduga, pertama kali ketemu dia. Rasanya agak familiar, dan juga cukup enak dilihat.
Terus sekarang gimana dong? Kak mau ngapain? Kalian bertiga, ikut aku. Jangan macam-macam ya. Kamu milikku, anaknya juga milikku. Peraturan keluarga si nomor 1. Harus jadi orang yang bersyukur dan bertanggung jawab. Kok kamu tahu sih? Orang yang bikin aku jatuh cinta, pasti bukan orang sembarangan. Gimana sih? Kok mama milik paman jadi ayah? Kita dari awal salah ngira ayah. Paman itu ayah kandung kita. Mama yang salah. Maaf ya sayang. Cincin nikah udah dari dulu aku siapin. Ling Ling, nikah sama aku. Ayo sayang, bersih-bersih lagi. Ayah yang telat datang ini.